Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibentar Gus. Oke, nonton dua pertanyaan. Yang pertama, pada saat kita ingin melaksanakan kurban di Idul Adha, namun pribadi kita masih punya tanggungan hutang, baik itu di perbankan ataupun ke teman atau tetangga. Itu bagaimana menurut panjenengan maupun pandangan Islam? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengenai tanggung jawab atau keutamaan tanggung jawab seorang suami kepada ibu atau lebih kepada seorang istri, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dan perlu kita ketahui bersama terkait dengan kurban, tapi kita masih punya hutang. Okay? Nah, sebelumnya saya tanyakan juga, hukum hutang itu boleh apa enggak di dalam syariat Islam? Boleh kan? Boleh. Hukum hutang itu boleh. Dan mau buat ibadah apapun sekalipun pakai hutang itu juga boleh. Ketika akad hutang itu boleh, berarti bisa digunakan untuk membiayai ibadah-ibadah yang lain juga. Akan tetapi ketika dibandingkan antara hukum kurban dan hukum nyaur utang, itu kan nyaur utang hukumnya wajib, okay? Kurban hukumnya sunnah kecuali nadar. Nah, tentu saja diutamakan mana antara nyaur hutang dengan kurban. Nyaur hutang hukumnya wajib, kurban hukumnya sunnah. Tentu saja didahulukan nyaur hutang. Akan tetapi misalkan tetap kurban dulu nyaur hutangnya engko, itu tidak bukan berarti kurbannya tidak sah. Kurbannya tetap sah gitu, cuma kurang afdol. Jangankan kurban, bahkan haji pun, haji masih punya utang, itu juga boleh berangkat haji, tidak ada larangan dan hajinya sah. Saya punya cerita dari teman biru Tanur Mutmainnah di Solo. Nah, ada seorang juragan ayam, juragan kandang lah ya, bangkrut miliaran. Terus kemudian curhat sama biro haji, Bu, ini gimana? Saya, pusing banget ini, saya bangkrut gitu kan. Utangnya banyak di bank. Lalu gimana ya? Gitu. Ditawarin oleh biro hajinya, sini, sampean ikut haji bareng saya, nanti di tanah haram Mekah berdoa minta kepada Allah agar rezeki saya dilancarkan. Berdoa di tempat-tempat mustajab, di Multazam atau di Raudhah gitu kan, di Mekah atau di Madinah gitu. Itu ternyata betul itu dilakukan. Haji hutang juga usaha masih punya banyak hutang. Di sana berdoa sambil menangis. Ternyata betul setelah pulang berangsur-angsur hutangnya sekian bulan, tercicil 200 juta, tercicil 300 juta, akhirnya lunas. Ya. Artinya sekalipun hutang itu boleh-boleh saja, itu tetap sah apapun amalan ibadahnya. Cuma bedanya antara afdol dan tidaknya. Afdole ya sing wajib dulu diutamakan begitu. Itu nomor setunggal nggih. Nek masalah utang pancen gampang, nyaur utang sing angel. Oke. Bila mana ada orang wadul teng jenengan, Mas Juragan, zaman siki wong golek gawean, golek duit iku angel, nyong utang lah duwite. Juragane pikir-pikir. Dijawab aja begini. Gini loh. Ketahuilah memang mencari kerja, mencari uang itu sulit, tapi akan lebih sulit nyaur hutang. Ini apa betul? Ketahuilah
hancurnya Nagasaki dan Hiroshima itu karena bom. Sedangkan hancurnya pengusaha karena banyak pelanggan yang ngebon gitu. Gimana betul? Gitu. Itu yang pertama ya. Jadi ibadahnya tetap sah, cuma kurang afdol. Oke? Karena mendahulukan barang sunnah gitu. Untuk yang kedua masalah ketaatan terhadap istri atau ibunya. Maka seorang suami itu tidak lepas perintah untuk taat kepada ibu, sekalipun suami sudah punya istri. Okay. Dan tentu saja ibu nomor satu. Ini perlu pendekatan bagi para istri yang belum tahu ya. Secara syariat ibu tetap nomor satu. Okay. Istri nyun sewu memang secara berurutan begitu. Karena kita sebagai anak tidak akan pernah mengatakan dia adalah mantan ibuku, tidak pernah. Tapi kalau istri, suatu saat bisa jadi dia mantan istriku. Gini apa betul? Apakah ada orang mengatakan dia mantan ibuku? Pasti orang durhaka dan nerakaan samanya. Maka dari itu yang paling tepat adalah ibunya dulu baru istri. Cuma kita sebagai seorang suami yang diberi akal dan pikiran yang lebih sempurna dari wanita. Iki nek ngomong belum ora terima nggih. Tapi nek arep banding-bandingan ayo kayak nyong wani jawabane. Muga-muga karo Pak Bunil itu. Nggih. Makanya apalagi itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Pemimpin bagi wanita. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Seharusnya pengajian ini diadakan sebelum pemilu. Ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin dari para wanita. Begitu. Suami adalah pemimpin dari istri. Nah, pemimpin tentu saja bijaksana sini. Sebagaimana Utsman bin Abil As itu dinasihati oleh Rasulullah, anta imamuhum waqtati bi'adafihim. Engkau adalah imam bagi mereka, namun perhatikan kaum yang lemah. Artinya ini sebagai pemimpin harus bersifat adil, aja ukur ngurusi wetenge dhewe. Ngono nggih. Akeh pemimpin lali janjine, urmantingake wudele dhewe. Terus apa yo? Terus pirang-pirang masalah yo ora kabeh pemimpin sing apik ya pirang-pirang. Nah, suami harus bijak menghadapi istri. Contoh misalkan gini Mas, ibu sudah nggak punya apa-apa, sudah nggak kerja, butuh nafkah. Anak itu masih kewajiban nafkah loh Mas. Ibu tua miskin walaupun bisa bekerja, umpamane putrane Pak Harso lah, nggih. Pak Harso umpamane miskin tapi ya murah, umpamane. Padahal isi rosa Pak Harso iku wis ora gelem kerja, miskin. Maka sekalipun masih bisa bekerja, anak pun wajib memberi nafkah kepada orang tua. Nggih, seorang anak. Jadi nafkah itu bukan berarti orang tua ke anak tok, itu enggak. Anak juga wajib beri nafkah kepada orang manakala orang tua miskin atau fakir. Nah, poinnya yang sesuai ditanyakan begini Mas. Kita harus bijak menghadapi perempuan-perempuan itu antara istri dan ibu. Biasanya kan ada kecemburuan sosial. Misalkan seorang suami mempunyai harta, kasihan sama ibunya. Kalau ketahuan suami ngasih uang ke ibunya, pasti istri cemburu. Nek ora cemburu atau apa jenenge ora iri, ndi istri ini sapa? Sawange. Gitu. Nggih, rata-rata iri. Maka dari itu kebijakan suami contohnya begini. Kalau mau ngasih uang kepada ibunya, istri mengasihkan. Nah, sip. Nah, mantap. Nah, pinter iki Pak Harso ternyata. Dek, ibu ora duit kayak diparingi Dek emang ya Dek. Niki tak punjuli. Iso gampang Dek nek ana maning tak sampai akeh. Tolong bayar ibu nih yo. Nah, itu lebih aman dan
dan insya Allah akan menjadi keluarga yang harmonis. Lolos Gitu ya. KPK lah, lolos KPK. Nggih. Lolos KPK betul. Itu akan jenenge KPK. Buat niku Mas. Ini bisa ditawar. Kalau di mana dulu ibu cuma praktek teknis terbanter itu kebijaksanaan pada suami aja. Tentang ibu terus ngerti pura ibu kowe nyarna semacam kadang ada itu orang itu begitu. Saya bisa ibu saya jadi tak bisa sampai aja suatu saat tak cer di mantan istri. Itu kan sudah kelihatan karena ibu dan apa istri. Tapi beda kaitannya kalau istri bertanya suami dulu atau ayah, suami dulu atau ibu. Tentu saja sebagai seorang istri harus taat dulu kepada suami baru ibunya ketika sudah nikah. Jadi beda nggih, ada perbedaannya. Kalau suami yang pertama tetap ibu sekalipun sudah menikah, yang selanjutnya istri lah. Tapi kalau istri pertama adalah suami, ya taat dulu pada suami baru orang tuanya. Nah ini perlu pendekatan, pemahaman biar satu frekuensi gitu zamane bahasane iki. Ngoten nggih kirang langkung nggih.